seorang muslim itu harus juga selalu mengevaluasi urusan agama. Misalnya dari sholat. Sholatnya bagaimana? Dari segi kuantitas. Dari segi kuantitas, sholat sunnah saya sehari semalam berapa rakaat? Kan minimal sholat sunnah itu sehari semalam 12 rakaat. Minimal. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian qabliyah asar. Ini dua-dua berapa? 12. Kalau ditambah qabliyah maghrib, qabliyah isya berarti menjadi 14. Kalau ditambah lagi qabliyah zuhur yang 2 menjadi 4, ba'diyah zuhur 2 jadi 4, qabliyah asar 2 jadi 4, berarti jadi berapa? Ditambah 6. 6 ditambah berarti 22. Ya, 22. Kalau ditambah lagi ba'diyah isya'nya 2 rakaat. Karena ba'diyah isya ini yang muakkad 2 rakaat. Kalau 4 rakaat di dalam hadis-hadis itu artinya setelah ba'diyah isya, sholat ba'diyah isya 2 kali lagi, 2 rakaat lagi. Atau langsung ba'diyah isya 4 rakaat. Maka pahalanya seperti sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti 24. Lalu ditambah sholat witir. Witirnya berapa? Dah awal-awal 3 rakaat aja deh, jangan banyak-banyak. Setelah sekian lama sholat witir 3 rakaat kayaknya kurang. Karena orang itu semakin rajin beribadah semakin kurang. Apa-apa itu dalam perbuatan sehari-hari menarik hal yang sama. Orang coba-coba maksiat ingin menambah maksiat lagi. Karena menarik kawannya, ngajak kawannya. Tapi orang beribadah ingin meningkatkan ibadah. Nah, ibadah kita ini sudah dievaluasi apa belum? Ini baru dari segi kuantitas. Secara kualitas, kita juga perlu dievaluasi. Kualitas. Contoh misalnya bagaimana sholat saya. Sholat saya ini sudah sah apa enggak? Karena sholat itu kan bertingkat-tingkat. Ada orang yang bacaannya fasih, ada yang tidak fasih. Yang fasih itu lebih afdol daripada yang tidak fasih. Karena yang tidak fasih, kalau terlalu bisa-bisa gak sah sholatnya. Kalau terlalu jelek ya bacaannya. Dan dia gak boleh menjadi imam. Kecuali makmumnya sama-sama bodoh seperti dia. Itu boleh. Sama-sama bacaannya gak benar. Itu boleh. Orang gak fasih itu. Karena memang ya sama-sama gak fasih. Ini secara bacaan. Kemudian lebih dalam lagi. Yang perlu dievaluasi apa? Khusyuk dalam sholat. Ibadah saya ini khusyuk apa enggak ya? Khusyuk itu artinya apa? Khusyuk itu artinya kalau secara zahir fisik ini tenang ketika sholat. Jadi badan tidak gerak-gerak, kemudian mata tidak melirik ke kanan dan ke kiri. Pandangan fokus ke tempat sujud. Cuma ini khusyuk secara zahir. Lalu ada khusyuk secara batin. Khusyuk secara batin itu artinya apa? Selama sholat, hati dan pikiran hanya merenungkan apa yang dibaca dalam sholat. Nah, merenungkan apa yang dibaca dalam sholat itu berapa persen sholat kita yang bacaannya direnungkan. Dan ini orang itu gak bisa melepaskan dirinya dari bisikan-bisikan yang merusak kekhusyuan sholat. Kecuali seseorang itu menjalankan ajaran tasawuf. Kata para ulama begitu. Walaupun dia rajin ke masjid, bacaannya fasih betul. Kalau gak menjalankan ibadah tasawuf, sholatnya gak bisa sempurna mulai dari takbir sampai assalamualaikum.
bersih dari bisikan-bisikan yang keluar dari sholat. Kita ini semua tadi kan sholat maghrib. Tapi kebanyakan sholat itu secara lahiriah saja. Kelihatannya sholat menghadap Allah. Masalahnya hatinya kemana? Apakah hatinya ingat dagangannya, atau ingat setoran besok, atau ingat pekerjaan besok, atau pekerjaan tadi yang tidak selesai, atau masih emosi karena diakali teman kerjanya, kan macam-macam. Nah, kira-kira bisikan-bisikan seperti itu bersih enggak di dalam sholat? Ini kalau mau bersih harus menjalankan ajaran tasawuf. Kalau enggak menjalankan ajaran tasawuf, enggak bisa seperti itu. Baru setelah menjalankan ajaran tasawuf, buahnya adalah menjadi kekasih Allah. Menjadi wali Allah. Nah, jadi wali Allah ini tingkatannya, kalau yang dimaksud kekasih Allah memang wali Allah yang seperti orang-orang dulu, ini tingkatannya panjang. Kelasnya tuh panjang, artinya lama mau mencapai makom seperti itu. Karena orang menjadi kekasih Allah ini buah, dan itu buahnya orang menjalankan ajaran tasawuf. Kalau gak menjalankan ajaran tasawuf, gak bisa menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah dalam arti seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran. Kecuali ya orang-orang alim yang istiqomah menyuarakan kebenaran. Setiap ada orang menyuarakan kebatilan, berusaha menyesatkan umat Islam, berusaha menyebarkan faham-faham yang tidak benar, maka orang alim ini yang menyuarakan kebenaran, membela ajaran Islam, menjaga umat Islam dari pikiran-pikiran yang merusak akidah, itu disebut waliullah, cuma wali dalam ilmu. Dan kebanyakan wali sekarang yang kelihatan itu wali dalam ilmu. Kalau waliullah yang macam-macam dulu yang dibicarakan mungkin ada sekarang. Tetapi mastur, ditutup oleh Allah. Mengapa? Karena dunia sudah penuh dengan kepentingan materi. Orang-orang yang wali seperti itu ditutup oleh Allah. Apakah bisa mencari? Bisa. Orang kalau benar-benar memaksa menjumpai wali Allah seperti itu dan mujahadah, ditunjukkan oleh Allah. Tapi adakah orang yang punya keinginan seperti itu? Kan enggak ada. Yang banyak itu keinginannya kalau rajin ke masjid, rajin wiritan, bagaimana yang asetnya 10 juta, 1 bulan bisa meningkat menjadi 100 juta. Itu yang banyak keinginan, bukan berjumpa kekasih Allah. Keinginan orang-orang sekarang. Memang permasalahan materi yang banyak pada masa-masa sekarang. Nah, wali Allah itu artinya apa? Di dalam Al-Quran, kalau wali Allah itu definisi, di dalam Al-Quran diterangkan. Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka. Mengapa orang-orang Gaza itu gak takut, gak stres? Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih, tidak cemas, tidak galau. Mengapa? Berarti mereka diberi bagian dari kekasih Allah. Orang-orang Gaza santai kan. Paling-paling kalau lihat di video ya, ada pesawat Israel lewat, lari gitu. Tapi kalau orang Israel kan dengar suara apa namanya itu, sirene aja langsung telungkup semua di jalan itu. Beda kan? Mengapa? Karena mereka memang oleh Allah diberikan kekuatan batin. Mungkin kekuatan yang diberikan kepada para wali Allah. Sepertinya pilihan Allah itu memang ada di sana sekarang. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa cemas. Nah, siapa wali Allah? Di dalam Al-Quran dikatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kekasih Allah itu adalah orang-orang yang beriman.
Beriman itu artinya apa? Keimanannya memang kokoh, keimanannya memang kuat. Tidak goyah keimanannya. Orang ini kalau beriman gak cemas tentang masa depan. Orang kalau beriman kepada takdir Allah, bahwa rizkinya sudah ada di dalam catatan Lauh Mahfuz. Rizki yang akan kita dapatkan. Kita ini kapan meninggalnya, besok pendapatan berapa, besok lusa rizkinya dari mana, bulan depan dari mana, tahun depan dari mana. Orang itu kalau yakin bahwa rizki semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, pikirannya tenang. Kamu kok santai? Loh, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi, bukan sebelum kita. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, apa yang akan terjadi pada kita, apa yang akan kita dapatkan, dah selesai catatannya oleh Allah. Dan gak bisa dirubah. Lah orang ini kalau cuma ngomong kan bisa. Ngomong. Misalnya saudara punya teman galau atau cemas. Saya ini cemas. Kenapa? Pabrik tempat saya bekerja ini macam merosot. Khawatir nanti saya di PHK. Lah terus kalau di PHK saya dari mana? Sampean bisa langsung nasihati. Jangan khawatir. Misalnya sampean besok lusa di PHK. Kalau usianya masih 40 tahun lagi, rizkinya ada. Ini ada hadisnya. Dan itu Allah yang mengatur 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah ada rizki kamu. Kalau cuma ngomong sama orang bisa, betul. Tapi ketika menerapkan sendiri ya, dipraktekkan sendiri. Misalnya kita punya usaha, kok melihat gejala terancam usaha kita ada masalah. Kira-kira cemas apa enggak? Kalau cemas berarti enggak wali itu berarti. Mengapa? Karena waliullah itu enggak ada rasa takut, enggak ada rasa cemas. Mengapa? Karena mereka imannya teguh, imannya kuat. Besok apa kata besok, lusa apa kata lusa. Tuhan yang ngatur, bukan saya yang ngatur. Kalau cuma ngomong bisa, tapi kalau membuktikan pada diri sendiri kan nggak bisa dibohongi. Jadi yang pertama ini beriman. Orang ini tanda apa? Definisi wali Allah, kriteria pertama alladzina amanu, orang yang beriman. Dan beriman ini kepada apa-apa yang memang wajib diimani. Kalau apa-apa yang wajib diimani dia gak percaya, gak mungkin jadi wali. Makanya aliran-aliran sesat, tokoh-tokohnya, ulamanya gak jadi wali. Mengapa gak jadi wali? Ada hal-hal yang perlu diimani, dia gak percaya, gak lengkap imannya. Para aulia itu semuanya pasti dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini wali.